Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi tentang istihsan ya dalam pelajaran usul fikih. Nah, ini di pertemuan ke-7 untuk kelas 10. Nah, istihsan ini bagian daripada sumber hukum Islam tetapi yang mukhtalaf ya. Mukhtalaf itu artinya yang diperselisihkan oleh para ulama, ada yang menyetujui, ada juga yang tidak menyetujuinya ataupun yang menolaknya. Nah, ini salah satunya adalah istihsan ya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari di sebelumnya, ada hukum Islam yang disepakati oleh seluruhnya atau yang disebut dengan hukum yang mutafak begitu ya, hukum yang disepakati oleh semua. Sumber hukum maksudnya. Nah, kita akan lihat peta konsep materinya untuk pembahasan tentang istihsan ini. Ada 5 materi ya. Yang pertama pengertian daripada istihsan, kemudian macam-macamnya, lalu kehujahannya, kemudian perbedaan pendapat tentang istihsan, kemudian bidang penerapan istihsan sebagai dalil syara'. Nah, itulah peta pembahasan, peta materi dari pembahasan mengenai istihsan. Nah, akan tetapi dalam pertemuan hari ini kita akan membahasnya hanya 2 saja dulu ya, pengertian dan macam-macamnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, masuk kepada pengertiannya. Nah, pengertian istihsan. Nah, pernah dengar istilah istihsan atau baru sekarang? Nah, kita lihat sajalah. Nah, untuk pengertiannya ya, seperti biasa dalam memahami satu istilah itu harus berpangkal dari sebuah definisi atau pengertian. Nah, definisi itu kita pahami dari 2 aspek ya. Pertama dari aspek dasarnya yaitu secara bahasa atau istilah lainnya secara etimologi. Nah, istihsan secara bahasa ini merupakan bentuk masdar dari kata istahsana yastahsinu istihsanan begitu. Nah, yang berarti menganggap baik sesuatu atau mengira sesuatu itu baik. Nah, kurang lebih seperti itu untuk maknanya, untuk artinya secara bahasa. Nah, sedangkan menurut istilah ya, istihsan itu adalah berpindahnya. Nah, ini ya, berpindahnya. Bahasa Arabnya juga ada, bisa dilihat. Berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang dikehendaki qiyas jali, qiyas yang jelas, kepada ketentuan hukum yang dikehendaki oleh qiyas khafi atau samar, atau dari hukum kuli, dari hukum yang umum kepada hukum istisna, pengecualian. Nah, karena ada dalil yang menuntut demikian. Nah, itulah definisi daripada istihsan. Nah, kita bisa ambil poinnya begitu ya dari pengertian tersebut. Kurang lebih ada 2 poin ya. Ada 2 poin. Yang pertama itu dalam istihsan itu lebih memilih ketentuan hukum berdasarkan qiyas khafi daripada qiyas jali karena ada dalil yang mendukungnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian poin yang keduanya dari definisi tersebut memilih memberlakukan hukum pengecualian daripada hukum kuli atau kaidah umum berdasarkan dalil khusus yang mendukungnya begitu. Nah, karena memang istihsan ini merupakan salah satu yang dijadikan sebagai sumber dalam menetapkan hukum Islam begitu ya, dalam menetapkan hukum Islam. Nah, kemudian kita
lihat ya macam-macamnya. Nah, sebelum masuk ke macam-macamnya, kita ulang sedikit. Nah, kaitan dengan gambaran atau contoh daripada hukum dari produk istihsan ya. Nah, lihat di poin pertama ya, dari pengertian istihsan itu kan seorang mujtahid ya, seorang mujtahid itu dia memilih ketentuan hukum berdasarkan kias khofi daripada kias jali. Padahal kias jali ini kias yang lebih jelas, kias yang lebih kuat. Nah, sementara kias khofi ini kias yang samar, kias yang tidak kuat begitu. Nah, tetapi karena di kias khofi ini justru ada kebaikan ya, ada kemaslahatan, dan prinsip agama itu adalah maslahat. Nah, maka seorang mujtahid akhirnya dia meninggalkan kias jali. Nah, dan itu pun sebetulnya didukung ya oleh keterangan-keterangan atau dalil-dalil. Nah, sebagai contoh seperti halnya seseorang yang mewakafkan tanah ya, di tanah tersebut ada sumur ya, sumber air begitu. Kemudian ada juga jalan yang biasa digunakan. Nah, maka berdasarkan pendekatan istihsan, maka sumur dan jalan tersebut itu termasuk begitu, termasuk daripada bagian yang diwakafkan. Walaupun secara ikrar si muwakif itu yang mewakafkan itu hanya mewakafkan tanahnya saja. Nah, ini kesimpulan ini berdasarkan apa? Berdasarkan istihsan. Nah, kalau berdasarkan kias jali, nah, dengan kias jali, maka sumur dan jalan itu tidak termasuk. Nah, karena dikiaskan dengan jual beli begitu ya. Dari aspek mana? Dari aspek berpindahnya kepemilikan kan begitu. Wakaf itu asal milik si A diwakafkan jadi milik si B atau lembaga tertentu begitu. Nah, maka dengan pendekatan kias jali sumur tadi dengan jalan tadi, karena secara ikrar hanya tanahnya saja, maka tidak termasuk. Nah, karena tidak terikrarkan. Nah, tetapi menggunakan kias khofi, yaitu dengan mengkiaskan kepada sewa menyewa. Nah, itu menjadi otomatis begitu terwakafkan. Nah, begitulah kurang lebih untuk contohnya begitu ya. Untuk contohnya. Nah, untuk berikutnya kita lihat di macam-macam istihsan. Nah, di sini ada 5 macam ya, 5 macam istihsan. Yang pertama, istihsan yang disandarkan kepada nas atau disebut dengan istihsan nas ya, yaitu nas Al-Qur'an ataupun nas hadis, nah yang lebih kuat. Nah, sebagai contoh misalkan begini, seperti jual beli inden ya, jual beli secara pesanan itu berdasarkan dalil umum tidak boleh. Kenapa? Karena jual beli itu diantara salah satu unsurnya harus ada barang yang diperjualbelikan pada saat terjadi akad begitu. Nah, dalam kasus pesanan memesan atau inden itu kan barang yang dibeli tidak ada. Nah, maka tidak bisa atau tidak berlaku, tidak boleh. Nah, akan tetapi karena ada nas yang membolehkan, yang disebut dengan bay'us salam, nah, dalam istilah fikihnya itu, maka hal tersebut menjadi boleh karena memang dengan cara seperti itu dapat mendatangkan kemaslahatan, nah, dapat mendatangkan kebaikan. Nah, ini berdasarkan keterangan ya, Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, kemudian yang keduanya istihsan yang disandarkan kepada ijma, yaitu mengabaikan penggunaan kias pada suatu persoalan karena ijma begitu. Seperti contohnya penggunaan pemandian umum ya, atau kamar mandi umum. Nah, ini kalau dikiaskan gitu kepada dalil umum, maka tidak boleh apa yang kita lakukan selama ini.
Karena untuk masuk, taruhlah kita biasa menggunakan WC umum itu kalau buang air 2.000, kalau mandi 4.000. Nah, sementara dalam menggunakan air itu masing-masing berbeda kan, ada yang banyak gitu, ada juga yang sedikit, kemudian durasinya pun ada yang sebentar, ada yang lama. Nah, berdasarkan pendekatan dalil umum atau dikiaskan kepada kias jahli itu tidak bisa. Kenapa? Karena diibaratkan, dikiaskan seperti halnya jual beli. Nah, jual beli itu kan harus jelas. Uangnya segini, kemudian barangnya juga segini, begitu ya. Kalau takarannya, literannya, kiloannya harus jelas, lamanya juga. Nah, atau dikiaskan kepada sewa menyewa. Nah, dari aspek lamanya, gitu ya, dari aspek lamanya jelas kan kalau sewa menyewa itu harus tertentu. Nah, tapi dalam hal ini tidak kan. Nah, berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan para ulama pun tidak menentang hal tersebut, nah, maka ini dikategorikan ijma sukuti karena ulama tidak memprotesnya. Dan memang hal seperti itu mendatangkan kemaslahatan. Justru kalau diterapkan hal seperti yang pertama itu akan terjadi kesulitan, harus mengukur airnya, kemudian di waktu. Nah, kasihan kan yang buang air gitu, waktunya 5 menit. Nah, kalau lebih dari 5 menit, nah, bayarannya bertambah lagi. Nah, begitu. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiganya istihsan yang disandarkan kepada adat kebiasaan atau muraf ya, adat kebiasaan yang berlaku di suatu tempat. Nah, sebagai contoh, seorang mengucapkan sumpah saya tidak akan makan daging. Nah, itu sumpah, artinya kalau sudah dikatakan saya bersumpah tidak akan makan daging, maka dia haram untuk memakan daging. Nah, kemudian suatu saat dia makan ikan misalkan. Nah, maka tidak dikatakan dia melanggar sumpahnya, walaupun ikan tersebut ada dagingnya, begitu. Kenapa? Karena menurut adat kebiasaan ya, bahwa ikan itu tidak disebut daging walaupun ada dagingnya, begitu ya. Nah, itu istihsan yang disandarkan kepada muraf atau kebiasaan. Nah, kemudian selanjutnya istihsan ya, yang selanjutnya istihsan yang disandarkan kepada sesuatu yang darurat ya, atas kedaruratan tertentu seperti halnya pencurian. Nah, itu secara hukum kan harus dipotong tangan. Tetapi jika pencurian itu dilakukan dalam keadaan paceklik, nah, maka dikecualikan hukum tersebut. Artinya tidak dihukum potong tangan si pencurinya. Atau misalkan seorang dokter laki-laki yang memeriksa pasien perempuan yang harus membuka sebagian auratnya. Nah, itu kan darurat. Nah, secara dalil umum tidak boleh kan laki-laki melihat aurat perempuan. Nah, tapi demi kemaslahatan, maka si dokter diperbolehkan untuk membuka bagian tubuh perempuan yang termasuk aurat karena memang untuk memeriksa penyakit atau mengobatinya. Nah, itulah contoh yang keempat dari istihsan atas sandaran darurat. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yang kelima, yaitu istihsan yang disandarkan kepada qiyas khafi. Contohnya yang tadi ya sudah, yaitu kaitan dengan wakaf. Nah, kemudian kehujahan istihsan. Nah, ini kehujahannya. Nah, karena istihsan ini kan merupakan sumber hukum yang ikhtilaf, ada perbedaan di kalangan para ulama. Nah, maka dari segi kehujahan istihsan ini terjadi dua versi. Yang pertama yang menerima, kemudian yang satunya lagi yang menolak. Nah, yang menerima itu atau yang menggunakan istihsan itu adalah ulama Hanafi, Maliki, dan Hambali. Ya. Beliau berkesimpulan bahwa istihsan itu bisa menjadi sumber hukum. Nah, alasan mereka apa? Alasannya bahwa istihsan itu meninggalkan perkara yang sulit beralih ke perkara yang mudah. Nah, di mana hal itu merupakan dasar atau prinsip daripada agama Islamnya. Dalam Al-Quran jelas, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nah, sementara sebagian lagi memandang ya, itu diantaranya Imam Syafi'i, kemudian kelompok Zahiriyah menolak istihsan sebagai sumber hukum Islam. Nah, alasan mereka ada
dua hal ya yang menjadi alasan mereka. Satu, bahwa Rasulullah tidak pernah menurut Imam Syafi'i ini meminta para sahabat untuk melakukan istihsan. Kemudian yang keduanya alasannya, sandaran yang digunakan dalam melakukan istihsan adalah akal manusia. Nah, sehingga tidak ada bedanya antara orang alim dan orang bodoh. Nah, keduanya sama-sama bisa melakukan istihsan. Artinya bahaya menurut mereka kalau istihsan ini digunakan ya, sehingga siapapun bisa melakukannya dan bisa merusak syariat. Itu menurut pandangan yang menolak. Nah, sehingga ada ungkapan yang terkenal daripada Imam Asy-Syafi'i ya, manis tahsana faqad syara'a. Ini barang siapa yang melakukan istihsan maka dia telah membuat syariat yang baru. Ini kan ungkapan yang sangat keras, artinya orang yang melakukan istihsan berarti dia melakukan tindakan bid'ah. Nah, sementara bid'ah itu perkara yang menyesatkan. Nah, akan tetapi perbedaan pendapat pada dua kelompok ulama di atas ya, ulama tersebut kalau ditelaah, diteliti lebih dalam, ternyata karena berawal dari perbedaan tentang memahami pengertian istihsan. Nah, ini persoalannya. Jadi perspektif Imam Syafi'i dengan perspektif imam yang lain, Imam Malik, Imam Hambali, antaranya itu berbeda ya terhadap istihsan ini. Nah, seandainya satu frame ya, satu pandangan sama, artinya dengan istihsan ini untuk mendapatkan kemaslahatan dan semata-mata melakukan hal tersebut bukan karena hawa nafsu, karena memang berdasarkan dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang ada, maka tentunya perbedaan ini tidak akan terjadi. Nah, ini bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa dalam sebuah perbedaan itu hal yang wajar ya, maka kita sikapi juga dengan wajar, tidak boleh berlebihan. Nah, demikian untuk pertemuan hari ini. Jadi di 3 poin dulu ya kita bahas. Tadi di awal disampaikan 2, mohon maaf. Pertama, definisi istihsan, kemudian yang keduanya macam-macam istihsannya, kemudian yang ketiga kehujahan istihsan. Nah, sehingga secara kesimpulan kehujahan istihsan itu bisa kita gunakan ya berdasarkan apa? Ya, berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh para ulama, sehingga memang tidak bisa siapapun untuk melakukan istihsan tersebut, hanya para mujtahid saja, orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus di bidang ilmu agama yang bisa melakukan istihsan ini. Nah, demikian yang dapat disampaikan. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin.